Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di sini aku Reza Lena Jumatul Aini dengan NPM A1G024116 akan memenuhi tugas mata kuliah aku, yaitu mengenai keterampilan menyimak dengan Bunda Yuli Amalia MPD. Nah, di sini aku akan memaparkan mind mapping aku mengenai keterampilan menyimak. Simak penjelasan berikut ya. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat, mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Nah, menyimak ini adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, lambang-lambang, bahasa lisan yang sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Adapun strategi dalam keterampilan menyimak. Nah, strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan mengajar, melaksanakan rencana mengajar bahasa. Sedangkan strategi pembelajaran keterampilan menyimak adalah seni merancang tindakan pelaksanaan proses pembelajaran mengenai kemampuan menginformasikan kembali pemahamannya melalui keterampilan berbicara maupun menulis. Nah, untuk strategi pembelajaran menyimak dalam hal ini meliputi pengertian menyimak, tujuan menyimak, proses kegiatan menyimak, dan strategi menyimak, dan juga penilaian menyimak di dalam kelas. Adapun tujuan menyimak menurut Hume dalam Henry Guntur Tarigan tahun 2008. Ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama yaitu memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua yaitu membuat hubungan antar pribadi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat yaitu agar dapat memberikan responsi yang tepat. Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik seseorang penyimak merupakan faktor yang penting yang turut menentukan keefektivitasan serta kualitas menyimak. Yang kedua yaitu faktor psikologis, juga mempengaruhi proses dalam menyimak. Dan yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Yang keempat adalah faktor sikap. Sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki 2 sikap, yaitu menerima dan menolak. Yang kelima yaitu faktor motivasi. Merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Adapun konsep keterampilan menyimak menurut Satmawa tahun 2010, ia menjelaskan pengelompokan perkembangan dasar-dasar keterampilan berbahasa sesuai dengan perkembangan psikologi yang disesuaikan dengan teori Piaget dalam 2 kelompok, yaitu kelas bawah yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 dan kelas atas yang terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Nah, di dalam teori ini pada anak-anak usia sekolah dasar yaitu 6 sampai 12 tahun itu mengalami perkembangan keterampilan berbahasa yang cukup drastis. Nah, mereka dapat melihat dan mendengar ataupun menyimak berbagai sumber informasi di sekitar mereka yang akan dijadikan bahan perbendaharaan kosakata dan kalimat mereka untuk berinteraksi dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Nah, selanjutnya adapun tantangan yang terjadi dalam pembelajaran menyimak di sekolah dasar yang seringkali dihadapi.
yaitu seperti siswa yang mudah bosan, siswa yang berbicara sendiri dan berbicara dengan teman sebangkunya, serta siswa yang mengantuk saat di dalam kelas. Nah, kendala-kendala ini dapat berdampak negatif terhadap konsentrasi siswa dalam belajar, sehingga siswa sulit untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Dan itulah penjelasan dari aku tentang mind mapping aku mengenai keterampilan menyimak. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.